Episode 71. Arsya pergi. Arsya mengamati putrinya yang sudah terlelap dalam dekapannya. Tangannya terulur mengelus pipi cabi milik Naura. Setetes air mata jatuh di pipinya. Padahal sejak tadi Arsya tahan sewaktu Naura bertanya padanya kenapa mama tidak diajak. Arsya hanya mengatakan jika ini adalah quality time untuk anak dan ayah saja. Sejujurnya Arsya hanya butuh waktu untuk menenangkan diri. Dia tidak sanggup jika harus melihat putrinya menderita. Dia juga tidak mampu menatap Lira karena takut jika emosinya nanti akan tersulut dan melukai perempuan itu. Maafkan Papa nak. Papa tidak bermaksud memisahkanmu dengan Mama. Tapi saat ini yang terbaik untuk kami adalah berpisah tempat. Papa ingin menenangkan diri agar pikiran Papa jernih. Gumam Arsya seolah tengah berbicara pada Naura. Arsya akan meminta penjelasan pada Lira nanti ketika dia sudah siap untuk bertemu dengan wanita yang telah melukai hatinya itu. Tetapi entah itu kapan. Yang pasti ketika dirinya sudah siap. Saat ini Arsya berada di luar kota yang tidak terlalu jauh dari Jakarta. Setelah itu dia memutuskan untuk menginap di hotel dan mendapatkan protes dari Naura karena ibunya tidak ikut. Lambat laun Arsya akan menjelaskan pada Naura jika papa dan mamanya tidak bisa bersama. Entah itu kapan. Karena Arsya sudah memikirkan rencana itu sedemikian rupa. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Lira terbangun dari tidurnya dengan gelagapan. Ternyata dia ketiduran. Wanita itu bangkit dan membenarkan duduknya. Tadi Lira merebahkan dirinya di sofa ruang tamu sambil menunggu Arsya pulang. Ponsel suaminya itu tidak aktif karena sejak tadi dihubungi tidak bisa. Lira melihat jam di pergelangan tangannya sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ternyata Lira sudah ketiduran selama 3 jam. Tadi jam 8 dia baru menidurkan Naura dan dia kembali ke ruang tamu untuk menunggu suaminya. Namun dia ketiduran dan tidak tahu apakah Arsya sudah pulang atau belum. Lira memutuskan untuk naik ke atas menuju kamarnya. Wanita itu ingin memastikan apakah Arsya pulang ke rumah atau tidak. Saat Lira masuk ke dalam kamar, masih sama seperti tadi saat dia meninggalkan kamar tersebut. Dingin dan sepi. Itu artinya Arsya belum pulang kembali. Tidak ada tanda-tanda dari suaminya itu. Entah kenapa perasaan Lira terasa begitu tidak nyaman. Dia takut sesuatu hal yang sejak tadi dia pikirkan benar-benar terjadi. Lira berjalan cepat keluar dari dalam kamar untuk menuju kamar putrinya. Saat pintu itu terbuka, Lira mendapati tempat tidur Naura kosong. Selimutnya terlihat berantakan. Wanita itu mencoba menetralkan jantungnya yang sejak tadi berpacu kencang. Lira memutuskan untuk melihat kamar mandi putrinya. Mungkin gadis kecilnya itu ada di sana, tetapi ternyata kamar mandi itu juga kosong. Naura, di mana kamu? Nak. Lira berteriak memanggil nama anaknya. Wanita itu keluar dan mencari ke seluruh rumah. Pengasuh Naura tidak tidur di tempat itu. Setiap habis isya wanita itu pulang, begitu pun dengan pembantunya. Lira masih memanggil nama anaknya. Tetapi tidak ada sahutan apapun. Tiba-tiba ponsel yang sejak tadi dia genggam bergetar dan berbunyi begitu. Nyaring. Lira melihat nama sang suami di layar dan seketika wajahnya langsung berbinar. Arsya menghubunginya. Berarti pria itu masih peduli terhadapnya. Halo mas. Kamu di mana? Halo, aku pergi dan Naura ikut denganku. Jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan Naura. Selamat malam. Halo Mas Arsya. Kamu dan Naura kemana? Halo Mas. Lira melihat bahwa panggilannya sudah berakhir. Wanita itu langsung menjatuhkan tubuhnya ke lantai menangis meraung sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Apakah kini dia sudah ditinggalkan pergi oleh Arsya? Apakah ini sudah menjadi akhir untuk hubungan mereka? Mudah-mudahan Arsya hanya pergi untuk menenangkan diri. Lira berharap jika suaminya itu masih mau kembali dan memaafkan semua kesalahannya. Dara melepaskan sabuk pengamannya dan akan membuka mobil. Tetapi Davi menahan lengannya. Ada apa? Mas, apakah kamu perlu sesuatu lagi? Tapi sepertinya ini sudah sangat larut malam dan aku harus segera masuk ke dalam rumah agar Mama tidak mencari. Ujar Dara. Boleh aku memelukmu? Tanya Davi dengan tatapan sendu. Jika sudah berada di luar kantor, Davi dan Dara memutuskan menggunakan bahasa non-formal. Dara tersenyum mendengar ucapan sang calon. Sini peluk. Dara merentangkan tangannya dan disambut oleh Davi. Pria itu memeluk tubuh ramping Dara dengan erat. Makasih ya, kamu selalu menemaniku. Besok aku minta ditemani lagi. Mau disuapi lagi kayak tadi. Ujar Davi manja.
Dara sudah tidak terkejut lagi melihat sikap Davi yang berubah seperti ini. Pria itu menjadi terkesan manja terhadapnya. Tetapi Dara tidak merasa risih, malah dia merasa senang jika Davi bersikap seperti itu. "Kenapa Mas Davi, sejak tadi bersikap kekanakan gini sih?" tanya Dara berpura-pura kesal. Sejak di apartemen, Dav benar-benar seperti anak kecil yang merengek ketika Dara mengobati wajahnya yang sudah tidak terbentuk lagi. Bahkan terkadang modus agar Dara mau memperhatikannya seperti menyuapi dan meniup pipinya yang katanya panas. Padahal tadi saat di kantor, Davi baik-baik saja, seakan tidak merasakan sakit sama sekali. Padahal wajah tampan Davi babak belur. Pipi kanan kiri, lebam dan bengkak. Matanya sebelah kiri juga bengkak. Sungguh sangat mengenaskan. "Kok kekanakan? Wajar dong jika aku bersikap seperti itu padamu. Kita sudah tidak berada di kantor. Lagian kan kamu itu calon istri aku. Jadi sudah sewajarnya kalau aku tuh manja." Dara melongo. Sebenarnya sejak tadi Davi itu pasti mengalami gegar otak karena tiba-tiba sikapnya berubah seperti ini. Sungguh menakjubkan. Iya boleh, jawab Dara mengulum senyum. "Dara, bentar lagi kita nikah. Aku udah nggak sabar nunggu hari itu," ujar Davi masih menatap wajah Dara. Kenapa Mas Davi jadi tidak sabar buat nikah sama aku?" tanya Dara yang membuat Davi gelagapan. "Ya, aku tidak mau Arsya berpikir jika aku dan Lila masih memiliki hubungan. Aku ingin Arsya tahu jika aku sungguh mencintaimu," jawab Davi yang berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Padahal dia memang sungguhan ingin segera mengikat Dara sebagai istrinya. Sebenarnya sekarang ini hubungan kita juga akan menjadi tameng Mas buat Pak Arsya. Mungkin Mas Davi bisa mengatakan jika memang Mas udah sangat mencintaiku. Aku harap Pak Arsya menjadi sedikit tenang saat mengetahui jika perasaan Mas sama Bu Lila sudah tidak ada, ujar Dara. Davi mengangguk perlahan. Entah kenapa mendengar jawaban dari Dara, dia merasa antara setuju dan tidak. Karena sejatinya Davi merasakan perasaan berbeda terjadi wanita itu. Clara menatap sang kakak yang baru saja pulang ke rumah. Jam sudah menunjukkan jam 23:10 WIB dan Clara terbangun karena merasa haus. "Kak, kenapa baru pulang? Itu wajahnya kenapa?" "Astagfirullah." Clara mendekati kakaknya yang terkejut karena ketahuan sang adik pulang tengah malam dengan wajah yang babak belur. "Enggak apa-apa. Tadi jatuh," jawab Davi berusaha menghindar dan langsung berlari naik tangga. "Woi, lu nggak bisa bohongi gue, Dav." Clara mengejar sang kakak. Akan tetapi Davi berlari cukup kencang hingga masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. "Sial, lu lari kayak kebirit, Dav," gerutu Clara kesal karena dia tidak bisa mengejar Davi. Akhirnya Clara memutuskan untuk masuk ke dalam kamar dan merebah tubuhnya. Akan tetapi dia tidak bisa tidur kembali. Clara merasa penasaran dengan apa yang terjadi dengan sang kakak. Kenapa akhir-akhir ini Davi seperti banyak masalah? Sebenarnya apa-apa sih? Clara memutuskan untuk membuka sosmednya. Mau chat Arka takut mengganggu, dan yang pasti Arka sudah tidur. Saat main scroll tok-tok, tiba-tiba dia melihat salah satu akun lambe turah memberitakan sebuah berita yang lagi hangat. Bersambung.